Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan kepada kita nikmat iman, nikmat sehat, dan juga nikmat kesempatan sehingga kita dapat mendengarkan dakwah pada kali ini dalam keadaan yang penuh rahmat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, manusia terbaik yang menjadi teladan dalam hidup beserta keluarga, sahabat, dan umatnya hingga akhir zaman. Yang dimuliakan Allah, tema yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah bersyukur. Kata syukur berasal dari bahasa Arab, yaitu syakara, yang artinya memuji atas kebaikan. Dalam Islam, syukur memiliki 3 dimensi. Yang pertama, syukur dengan hati, dengan cara menyadari dengan penuh keyakinan bahwa semua nikmat berasal dari Allah semata, bukan dari kedudukan, kepintaran, ataupun harta kita. Yang kedua adalah syukur dengan lisan, mengucapkan alhamdulillah, menyebut nikmat, dan tidak mengeluh berlebihan. Yang ketiga dan yang terakhir adalah syukur dengan perbuatan, yaitu menggunakan nikmat yang Allah berikan untuk hal-hal yang diridhoinya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu kufur atau ingkar, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Ayat ini menjadi janji sekaligus peringatan. Syukur mendatangkan tambahan nikmat, tetapi juga kufur nikmat mendatangkan murka Allah. Rasulullah SAW adalah manusia yang paling pandai bersyukur. Dikisahkan bahwa beliau seringkali sholat malam hingga kakinya bengkak. Ketika ia ditanya mengapa oleh Aisyah radhiyallahu anha, Ya Rasulullah, mengapa engkau bersungguh-sungguh padahal dosamu sudah diampuni oleh Allah? Beliau menjawab, tidakkah aku ingin menjadi hamba yang banyak bersyukur? Hadis riwayat Bukhari Muslim. Bahkan Rasulullah SAW yang sudah dijamin surga saja masih merasa perlu memperbanyak syukur, apalagi kita yang masih penuh dosa dan penuh kekurangan. Ada juga kisah inspiratif dari sejarah Islam. Kita sangat mengenal kisah Nabi Ayub. Kisah inspiratif dalam sejarah yang sangat kita kenal adalah Nabi Ayub. Nabi Ayub sendiri, beliau adalah seorang nabi yang diuji dengan penderitaan yang sangat luar biasa. Hartanya habis, anak-anaknya wafat, dan tubuhnya sakit bertahun-tahun. Namun dalam kesulitan itu Nabi Ayub tetap sabar dan tidak pernah berhenti bersyukur. Dengan kesabaran dan syukur beliau, Allah akhirnya mengangkat penyakitnya, mengembalikan hartanya, dan juga menganugerahkannya keturunan yang soleh. Dari kisah ini kita belajar bahwa syukur bukan hanya ketika sehat, kaya, atau berhasil, tetapi juga saat kita sedang diuji oleh Allah. Dan ada 3 alasan kenapa kita harus bersyukur. Yang pertama, karena nikmat Allah tak terhitung jumlahnya. Allah berfirman, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Satu tarikan nafas saja adalah sebuah nikmat yang besar. Yang kedua, karena syukur membuat hidup kita lebih bahagia. Orang bersyukur akan merasa cukup dan juga tenang. Sebaliknya, orang yang tidak bersyukur akan selalu merasa kekurangan, meskipun sudah memiliki banyak. Yang ketiga, karena syukur mendatangkan keberkahan. Sedikit harta jika disyukuri akan terasa cukup, bahkan berkah. Banyak harta tanpa bersyukur tetapi membawa kita ke dalam kegelisahan. Dan yang terakhir, karena bersyukur adalah ciri dari orang beriman. Allah menyebutkan dalam banyak ayat, hamba yang bersyukur adalah hamba yang dicintainya. Mari kita renungkan diri kita masing-masing. Jemaah yang dihormati Allah, yang dirahmati Allah, coba kita renungkan sejenak. Berapa banyak nikmat yang kita nikmati setiap hari, tapi sering sekali kita lupakan. Nikmat sehat, keluarga, waktu luang, pekerjaan, makanan, bahkan hal-hal kecil seperti bisa tersenyum dan kita bisa tidur dengan tenang. Berapa banyak orang di luar sana yang sedang sakit di rumah sakit, yang di setiap nafasnya bergantung oleh tabung oksigen, sementara kita bisa bernafas dengan bebas tanpa biaya. Berapa banyak orang
yang tidur di jalanan sementara kita masih beristirahat dengan nyaman di rumah. Maka pantaskah kita mengeluh hanya karena masalah kecil? Pantaskah kita merasa kurang banyak karena memiliki apa yang orang lain punya? Pesan moralnya adalah, marilah kita jadikan syukur sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari, mulai dari bangun tidur hingga tidur kembali. Mari kita biasakan hati, lisan, dan perbuatan kita penuh dengan rasa syukur.